Halo, perkenalkan, namaku Mizina Baban. Aku dari jurusan D3 Sistem Informasi. Di video kali ini aku akan membuat program dengan menggunakan CRUD. CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengaktifkan XAMPP-nya. XAMPP. Nah, saya akan menjelaskan kenapa harus mengaktifkan XAMPP. Itu karena jika kita tidak mengaktifkannya, maka nanti tidak akan bisa terhubung ke database-nya. Nah, yang kita aktifkan itu adalah Apache dan MySQL. Oke, kita sudah aktifkan XAMPP-nya. Kita lanjut untuk membuat database-nya. Kita buat database di Google Chrome. Di sini kita akan menggunakan database phpMyAdmin. Kita ketik localhost phpMyAdmin. Nah, oke. Untuk membuat database-nya itu kita boleh klik baru atau boleh klik yang basis data. Untuk membuat database-nya kita tinggal mengetik di sini database apa yang akan kita buat. Contohnya kita buat CRUD. Nah, di sini kita langsung Di sini contoh kita buat coba aja. Nah, ini terus kita tinggal klik buat. Nah, itu nanti otomatis akan ada database-nya di sini. Nah, saya sudah punya database, itu namanya adalah admin. Nah, saya punya satu tabel namanya checklist klasik. Nah, ini dia. Ini adalah strukturnya. Nah, di sini saya ada ID sebagai primary key, ada nama, umur, nama klub, dan nama pelatih. Oke. Kita lanjut ke codingannya. Di sini kita bisa menggunakan Sublime Text Tree. Ya, ini dia. Oke, di sini saya udah punya folder namanya TBS. Di sini saya ada 5 file. Oke, yang pertama kita harus membuat kelas koneksi. Nah, ini saya juga udah ada codingannya. Nah, untuk di kelas koneksi ini ada 4 variabel. Server, $server itu ada localhost, $username ada namanya root, dan di $pass itu password itu dikosongin. Dan untuk nama database-nya ini adalah admin. Ini ada variabel koneksi. Nah, ini adalah untuk mengkoneksikan ke si database-nya. Yang isinya itu adalah ini $server, $username, dan sebagainya itu diambil dari sini. Oke, lanjut. Kita masuk ke kelas yang PHP. ayo.php. Nah, di sini saya buka dulu ya 5 filenya. Data pemain, edit, hapus. Nah, ini dia. Di sini di setiap kelas ini harus ada koneksi. Nah, ini
koneksi untuk ke database-nya. Ini ada di ini ada juga di data pemain, ini ada juga di edit, ada juga di hapus. Nih, oke. Kita balik lagi ke ayo.php. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan adalah yang ini di bagian bodinya dulu ya. Ini untuk membuat warna di tampilan webnya nanti, ini kita buat background color itu di dalam bodinya. Nah, di sini saya pakai warna sky blue. Di sini membuat form ya. Untuk judul form saya itu adalah pencatatan jadwal latihan bulu tangkis. Nah, lanjut ke sini formnya. Nah, untuk form ini menggunakan metode post. Nah, ini ada beberapa variabel yang saya gunakan. Itu ada nama, umur, nama klub, dan nama pelatih. Di sini saya juga punya button yang namanya submit. Oke, lanjut ke sini. Ini ada implements PHP ya. Nah, di sini ada if it set $_post submit. Nah, ini si if set ini fungsinya adalah untuk ngecek gitu, ngecek apakah si submit ini, si button submit ini udah tersedia gitu. Nah, ini kenapa pakai $_post, karena kita menggunakan metode post gitu. Lanjut ke sini, variabel ini nama, umur, nama klub, nama pelatih. Itu di sini di nama ada $_post nama. Selanjutnya sampai sini. Dan ini harus sesuai sama nama yang kita buat di sini. Nah, kayak ini sama kan, submit, ini sama namanya, sama ini umur, sama nama klub juga sama, sampai sini sama. Nah, itu kenapa sama? Karena nanti kalau ini nggak sama, dia nanti nggak bakal muncul, programnya nggak bakal jalan gitu. Lanjut, ini ada insert into registrasi. Nah, ini insert into itu adalah untuk memasukkan data ke tabel registrasi yang ini. Tabel registrasi yang ada di database. Oke, di ini kan tadi saya nanti aja. Oke, di sini untuk value-nya itu values-nya sama kayak di sini juga, yang di dalam sini sama ini. Terus ini ada koneksi query. Ini untuk koneksiin si ini ke query-nya. Nah, di sini ada juga echo. Echo ini adalah untuk menampilkan. Nah, semisal nanti datanya itu berhasil gitu ditambahkan, nah dia bakal muncul kayak gini. Data berhasil ditambahkan. Nah, ada juga echo location data pemain.php. Nah, ini lokasinya nanti ditambahkannya dari ini, si data pemain dari sini. Oke, kita coba dulu ya. Localhost, kita coba buat input datanya. Nah, ini dia tampilannya.
Nah, sini saya bikin ya Justian Suardinata. Oke, ini dia. Kita lanjut ke kelas edit. Bukan, ke data pemain. Nah, ini dia. Data pemain ini kita bikin tabel untuk datanya, yang di dalamnya ada nama, umur, nama klub, nama pelatih, dan action. Di sini ada select from registrasi. Nah, ini adalah untuk mengambil data dari si tabel registrasi yang ada di database-nya. Oke, di sini ada perulangan while. Nah, perulangan while ini ada echo $row nama, ada echo $row umur, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk kolomnya. Lanjut ke sini ada araf. Di sini di yang ini dari action ini. Nah, nanti di dalam tabel si action ini ada ini hapus dan ada edit. Nah, di sini araf ini berfungsi untuk mengalihkan ke alamat tujuan. Jadi araf ini adalah link untuk mengalihkan ke alamat tujuan gitu. Oke, di sini ada button. Nah, ada araf juga. Nanti button tambahnya itu akan dialihkan ke io.php ke si kelas ini. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini tadi kita udah masukin datanya. Sekarang kita submit. Oke, data berhasil tambahkan. Nah, ini dia tabelnya. Udah ada tabelnya. Oke, kita akan lanjut ke kelas edit. Nah, di sini ada select from registrasi where ID $_get ID. Nah, ini akan ambil dari tabel registrasi yang ada di ID. Kenapa ID? Karena si ID itu adalah primary key-nya. Nah, di sini ada perulangan juga. Nah, yang di kelas edit ini kita tinggal ngambil aja nih. Ini dari sini, dari doc type HTML ini sampai ke bawah sini itu sebentar, kehapus kayaknya. Oke, itu ngambil dari si kelas, kita save dulu, itu ngambil dari si kelas io.php. Karena harus bikin form juga, karena itu buat mengedit datanya nanti. Bedanya itu cuma di sini ada implement PHP. Nah, ini doang bedanya. Oke, kita bakal coba untuk edit. Oke, sebelum kita edit ya, kita cek dulu nih di localhost-nya. Nah, ini udah ada di database-nya. Oke, ini tadi kita mau edit dulu. Contohnya pepet tangkas kita ganti jadi dada jarum. Nama pelatihnya kita ganti jadi Heri Iman Pirnadi. Oke, ini kita submit. Kita lihat apakah ada perubahan. Oke, dia ada perubahan. Ini nama klubnya udah ganti jadi Jarum. Terus nama pelatihnya juga udah ganti. Kita lihat di database-nya. Masih kayak gini. Beda sama yang di sini. Kita tinggal reload lagi. Oke, di database-nya juga udah ganti. Oke, langsung aja kita ke
kelas hapus. Nah, ini sih yang paling mudahnya dan codingannya juga dikit. Di sini ada delete from registrasi ID. Nah, kenapa ID? Ini karena ketika kita menghapus ID-nya, karena ID itu adalah primary key-nya, ketika kita hapus maka dia akan otomatis kehapus semua datanya, kehapus data dari satu orang gitu. Nah, di sini ada echo data telah dihapus. Nah, semisal nanti kalau datanya udah dihapus itu berhasil, maka bakalan muncul kayak gini tulisan ini, data telah dihapus. Nah, di sini ada echo location data pemain ini, dia lokasinya ada di data pemain ini. Oke, kita langsung coba juga. Kita coba buat hapus. Nah, ini berhasil nih dihapusnya. Oke. Nah, udah kosong. Kita coba lihat di database-nya. Kita reload. Oke, dia udah kehapus. Oke, sekian dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.